Hadir Katalina Wacuramin Kasaruga Basengat Kak Jibata. Selamat pagi anak-anak. Nah, pada kesempatan pagi hari ini Ibu akan menyampaikan materi di kelas 2 tema 7 tentang kebersamaan. Nah, anak-anak pernah dengar kata dongeng? Nah, dongeng ini merupakan bentuk karya sastra lama yang bercerita tentang kejadian yang luar biasa yang sifatnya hayalan atau fiksi. Nah, ini dianggap oleh masyarakat ini tidak benar-benar terjadi. Nah, dongeng ini banyak jenisnya, diantaranya adalah fabel. Nah, fabel merupakan dongeng tentang binatang yang bisa berbicara dan bertingkah laku seperti manusia. Nanti tugas anak-anak di rumah, minta bantuan dengan orang tuanya untuk menceritakan salah satu dongeng bercerita tentang fabel. Nanti anak-anak dengarkan dengan baik orang tua kalian mendongeng. Nah, materi yang kedua adalah tentang kata sapaan. Nah, kata sapaan adalah kata yang digunakan untuk menyapa seseorang atau kelompok tertentu. Contoh kata sapaan. Di awal pembelajaran tadi, Ibu menyapa kalian dengan selamat pagi anak-anak. Nah, kata sapaannya adalah anak-anak. Jenis kata sapaan ini ada 3. Yang pertama, hubungan kekerabatan. Contoh, bapak, ibu, paman, bibi, adik, kakak, abang, dan sebagainya. Yang kedua, nama jabatan atau gelar seperti profesor, dokter, supir, ketua, bupati, lurah, camat, dan sebagainya. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah nama diri atau benda seperti Nia, Budi, Ardi. Kemudian dalam dongeng yang telah kalian dengar ada si kancil, raja rimba, monyet, kura-kura, dan sebagainya. Nah, kemudian penulisan kata sapaan ini diawali dengan huruf kapital. Sebagai contoh tadi, selamat pagi anak-anak. Nah, kata sapaannya adalah anak-anak. Jadi huruf A di kata anak ini menggunakan huruf kapital. Jadi nanti tugas kalian adalah kalian tuliskan 2 kata sapaan yang terdapat dalam dongeng yang telah kalian dengarkan. Ya, materi yang berikutnya adalah tentang pecahan. Nah, pecahan ini merupakan bagian dari kesatuan. Sekarang perhatikan. Ibu bawa 1 buah donat utuh. Perhatikan baik-baik. 1 buah donat utuh. Donat ini akan ibu bagikan kepada 2 orang anak. Nah, bagaimana biar adil? Jadi donatnya nanti ibu akan bagi menjadi 2 bagian sama besar. Perhatikan baik-baik. Menjadi 2 bagian sama besar. Maka nilai dari setiap 1 bagian donat ini adalah 1/2. Sekarang perhatikan contoh. Kembali, lihat 1 buah donat dibagi untuk 2 orang. Nah, setiap bagiannya adalah setengah atau dibaca dengan 1/2 atau setengah. Kemudian apa yang dimaksud dengan 1/2? Nah, 1/2 angka 1 yang di atas garis merupakan berapa jumlah bagian yang akan kita tunjuk atau yang kita maksud. Perhatikan, ini tadi. Kemudian angka 2 adalah jumlah semua potongan donat yang kita bagi tadi. Jadi potongan donatnya ada 2. Nah, bilangan yang di atas atau angka yang di atas garis ini disebut dengan pembilang. Sedangkan angka yang di bawah garis ini disebut penyebut. Yang berikutnya, mengenal pecahan 1/3. Perhatikan kembali. Ibu punya 1 buah apel yang utuh. 1 buah apel yang utuh ini akan ibu bagikan kepada 3 orang anak. Biar adil, maka apel yang tadinya 1 buah
Ibu bagi atau ibu potong menjadi 3 bagian sama besar. Sehingga setiap bagian ini nilainya 1/3 atau dibaca dengan 1/3. Perhatikan kembali. Lihat contoh yang lain. 1 buah puding dibagi untuk 3 orang, sehingga setiap bagiannya adalah 1/3. Kemudian yang berikutnya, mengenal bilangan pecahan 1/4. Perhatikan kembali, ibu ada 1 buah potong semangka. Nah, semangka yang utuh ini akan ibu bagi lagi kepada 4 orang anak dengan bagian yang sama besar. Bagaimana caranya? Iya, caranya maka semangka tadi ibu akan potong menjadi 4 bagian sama besar. Sehingga setiap potong semangka ini nilainya adalah 1/4 atau 1/4. Perhatikan kembali gambar. Ibu punya 1 buah semangka tadi, dipotong menjadi 4. Jadi setiap bagian tadi adalah nilai pecahannya 1/4 atau dibaca 1/4. Nah, nanti tugas anak-anak di rumah adalah kalian gambar benda yang menunjukkan nilai pecahan 1/2, 1/3, dan 1/4. Dari yang berikutnya adalah tentang karakteristik individu keragaman. Nah, anak-anak masih ingat kan dengan teman-temannya dalam satu kelas? Walaupun sekarang lagi liburan, belajarnya di rumah, anak-anak pasti masih ingat dengan teman-temannya satu kelas. Nah, karakteristik individu adalah perbedaan individu dengan individu lainnya. Contoh keragaman di kelas dapat kita lihat dari bentuk tubuh. Misalnya ada yang tubuhnya besar, gemuk, ada yang tubuhnya kurus. Kemudian dari perbedaan warna kulit tubuh, ada yang hitam, ada yang putih, ada yang kuning langsat. Kemudian dari hobi, ada yang hobinya kalau laki-laki biasanya hobinya adalah main bola. Kemudian yang perempuan biasanya kalau enggak nari, menyanyi. Ya. Kemudian model rambutnya, ada yang model rambutnya atau bentuk rambutnya, jenis rambutnya lurus, ada yang rambutnya keriting dan sebagainya. Nah, tugas anak-anak nanti kalian buat dalam tabel. Tugasnya pengelompokan. Nanti kalian ingat teman-teman kalian kelompokkan siswa yang berambut lurus dan siswa yang berambut keriting. Nanti di dalam tabel kalian sebutkan nama teman-teman kalian yang dalam satu kelas. Siapa yang punya rambut lurus, siapa yang punya rambut keriting. Kemudian jumlahkan berapa jumlah siswa. Yang berikutnya adalah tentang bunyi. Nih, bunyi yang teratur dan berulang itu disebut birama. Nah, kalau anak-anak di kelas biasanya kalau udah jam istirahat atau gurunya nggak ada di kelas, biasanya suka gendang-gendang nih, gendang-gendang meja, atau ada yang tepuk tangan, ada yang teriak. Nah, bunyi ini ada bunyi yang kuat dan ada yang bunyi yang lemah. Nanti anak-anak kalian tuliskan 2 bunyi yang kalian dengar di sekitar kalian, mana yang bunyinya lemah dan mana yang bunyinya kuat. Contoh, tepuk tangan sama ketok meja, mana yang bunyinya nyaring dan mana yang bunyinya lemah. Nah, nanti setelah video pembelajaran ini, Ibu akan berikan tugas yang harus kalian kerjakan selama belajar di rumah. Nah, untuk hari ini Ibu akhiri sampai di sini pembelajaran kita. Adil Kak Talino, Bacuramin Kak Saruga, Basengat Kak